Shalom manusia Allah yang perkasa. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali kepada Tuhan. Pada hari ini saya yakin dan percaya kita semua diberikan kesehatan, diberikan sukacita dari Tuhan. Bahkan kami rindu semua memuji Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kagum akan kuasa-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kagum akan-Mu. Ajar kami untuk berserah kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya pada-Mu. Tuhanku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita nyanyikan lagu ini, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berharap hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu,
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, kami bersyukur, kami naikkan pujian kami, Bapa kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hati kami mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah menurut kehendak-Mu, terjadilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami banggakan di dalam hidup ini. Hanya Engkau yang paling kami utamakan dalam hidup ini. Karena kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Urapan-Mu ada bersama dengan kami. Menjamah kami semua satu persatu dimanapun kami berada.
Kuasa Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menari bagi-Mu, karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Semua malaikat di sorga bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami siap memuji, menyembah, meninggikan Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya. Tuhanku hebat. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh haleluya. Katakan Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa sekali lagi. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan penuh dengan mujizat-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Melalui hidup kami akan terpancar kuasa-Mu Tuhan. Melalui hidup kami akan terpancar kemuliaan-Mu. Melalui hidup kami akan menjadi saksi bagi semuanya. Karena di setiap jalan hidup kami selalu ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi kita katakan, oh hidupku Tuhan, menggenapi firman-Mu, sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan-Mu. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami ada mujizat yang terjadi, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami diberkati. Setiap orang yang melihat kami dipulihkan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa hebat. Terima kasih Tuhan. Oh
haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami kelegaan. Firman-Mu yang memberikan kami jalan keluar. Terutama firman-Mu yang memberikan kami hidup yang kekal Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa roh kami pada pagi hari ini. Untuk menerima hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Itu kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang mengasihi Tuhan bersama kita katakan amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom manusia yang perkasa. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mendeklarasikan iman kita di hadapan Allah dan jemaatnya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Allah yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan seluruh hati kami, fokus hidup kami pada pagi hari ini untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pengurapan-Mu Allah Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia kebenaran firman Allah kepada kami. Kami memberkati pemberitaan firman hidup pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku. Seorang petani memasang sebuah petunjuk arah angin dengan tulisan Allah adalah kasih. Sampai suatu kali ada seorang pejalan kaki yang melewati tanah pertanian tersebut. Dengan wajah yang nampak bingung dia memandangi petunjuk arah angin dengan tulisan Allah adalah kasih tersebut. Orang itu kemudian memutuskan untuk berhenti dan bertanya kepada sang petani. Apa maksud tulisan yang dia taruh di petunjuk arah angin tersebut? Ketika berjumpa dengan si petani, orang tersebut berkata, Pak petani, bisakah Anda menceritakan kepada saya apa yang Anda maksudkan ketika Anda meletakkan sebuah tulisan di petunjuk arah angin tersebut bahwa Allah adalah kasih? Apakah Bapak sedang hendak mengatakan kepada semua orang bahwa
kasih Allah itu berubah-ubah sebagaimana layaknya angin bertiup. Namun kemudian si petani menjawab dengan sangat jelas, saya sama sekali tidak bermaksud demikian. Ketika saya meletakkan benda tersebut, petunjuk arah angin dengan tulisan Allah adalah kasih, justru saya hendak menceritakan kepada semua orang bahwa tidak peduli kemana angin berhembus, Allah tetap kasih. Sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 menuliskan sebuah kebenaran hebat ini kepada kita. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 ini tidak hendak mengajarkan kepada kita sebuah pengajaran bahwa kasih itu sama dengan atau adalah Allah. Sehingga dengan demikian, maka orang disarankan, orang diminta untuk menyembah kasih tersebut sebagai Allah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pengajar-pengajar sesat yang menjadikan kebenaran yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8 ini sebagai sebuah tameng untuk membela diri mereka terhadap pengajaran palsu mereka yang mengatakan bahwa memuja, menyembah, mempraktekkan gaya hidup kasih adalah merupakan kehendak hati Allah. Dengan demikian mereka bebas untuk mempraktekkan kehidupan kasih dalam tanda kutip dalam bentuk seks bebas kepada siapapun. Tentu saja apa yang dilakukan oleh mereka ini sangat ditentang dan bertolak belakang dengan apa yang hendak dikatakan kebenaran Alkitab di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8 ini. Secara khusus ketika Alkitab melalui Rasul Yohanes berkata dengan sangat jelas, Allah adalah kasih. Untuk itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak dimaksudkan oleh Alkitab melalui Rasul Yohanes ketika dia menuliskan kebenaran hebat ini tentang Allah adalah kasih. Yang jelas sama sekali tidak dimaksudkan supaya kita memuja kasih. Akan tetapi Allah adalah kasih hendak memberitahukan kepada kita bahwa kasih itu merupakan karakter Allah, sifat Allah, watak Allah, tabiat Allah. Dengan demikian kita tidak bisa membicarakan kasih tanpa juga berbicara atau membicarakan tentang pribadi Allah yang adalah kasih itu sendiri. Kita juga tidak bisa membicarakan kasih dengan melepaskan diri dari pribadi Allah itu. Untuk itu saudaraku, ketika Allah mempercayakan kebenaran ini kepada Rasul Yohanes, dia sedang meminta kepada hamba yang dikasihinya itu untuk memberitahukan kepada setiap orang yang percaya kepadanya berkenaan dengan kasih yang menjadi sesuatu yang diinginkan oleh manusia, tetapi mereka tidak bisa memperolehnya, apakah lagi memilikinya di luar Allah. Inilah yang hendak dinyatakan Allah lewat kebenaran yang disampaikan Rasul Yohanes, bahwa Allah adalah kasih, hendak memberitahukan kepada kita bahwa Dia itu adalah merupakan sumber daripada kasih itu sendiri. Apa yang membedakan antara kasih manusia dengan kasih Allah sang sumber kasih itu?
Mari kita perhatikan sebuah penjelasan sederhana ini. Saudaraku, tahukah kita atau sadarkah kita ketika kita mengasihi, kasih yang dimiliki oleh kita atau manusia adalah merupakan kasih yang muncul atau terwujud oleh karena adanya pemicu dari luar diri manusia tersebut. Pemicu itulah yang menggerakkan kasih itu muncul dari dalam diri kita. Maka pada prakteknya yang terjadi adalah saya mengasihi kamu karena kamu mengasihi saya. Saya menyukakan kamu karena kamu menyukakan saya. Saya baik kepadamu karena kamu baik kepada saya. Semacam sebuah hubungan timbal balik atau bersyarat begitu. Maka dengan demikian saudara, ketika pemicu kasih itu rusak, hilang, tidak kita temukan, maka kasih yang kita miliki untuk diwujudkan akan menjadi ikut rusak dan terganggu atau hilang pula dari dalam diri kita. Ini sangat berbeda dengan kasih yang dimiliki Allah. Sangat berbeda dengan kasih yang dimiliki oleh Allah. Ketika Allah mengasihi kita, maka kasihnya tidak pernah dipicu oleh kasih kita, perbuatan baik kita. Perbuatan kita yang menyukakan hatinya tidak pernah dipicu dari itu. Ketika Allah memperagakan, memperlihatkan kasihnya kepada seluruh umat manusia, kasih itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Kasih itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak dipicu dari objek kasih itu. Melainkan kasih itu merupakan inisiatif dari Allah itu sendiri. Tanpa disebabkan oleh siapapun atau oleh apapun. Hal tersebut telah dibuktikannya. Yang bisa kita lihat dengan sangat jelas. Ketika pada mulanya Allah menciptakan manusia. Dengan segenap hatinya ia memberikan hidupnya kepada manusia tersebut supaya manusia bisa hidup seperti dia hidup. Namun kita juga sama-sama memahami melalui apa yang dikatakan Alkitab. Ketika manusia kemudian berbalik daripada Allah dan menentang Allah dengan mengikuti perintah iblis. Mereka menolak untuk tunduk kepada perkataan atau perintah Allah. Pada saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia terbuang dari hadapan Allah oleh karena dosa. Sebab Allah yang maha kasih itu juga adalah Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, dan Allah yang maha adil. Yang membuatnya tidak bisa bercampur dengan dosa. Yang membuatnya tidak bisa membiarkan pelanggaran tanpa dihukum. Namun toh saudaraku, terbuangnya manusia dari hadapan Allah karena dosa tidak lantas membuat Allah kehilangan kasihnya untuk mengasihi manusia sebagai ciptaannya yang mulia itu. Alkitab dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita, Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif mencari manusia yang terbuang, terhilang oleh karena dosa itu. Allah lah yang kemudian turun menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mati di kayu salib untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang terbuang dan terhilang dari hadapannya itu. Ketika Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah adalah kasih. Allah yang menjadi manusia itu sendiri telah memberitahukan kepada kita dalam sebuah pengajaran perumpamaan yang sangat luar biasa. Dicatat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Tuhan Yesus
meneguhkan pengajaran Allah adalah kasih. Sehingga kita bisa melihat dengan sangat jelas betapa sangat layaklah dia disebut sebagai sang sumber kasih. Lukas 15 ayat 11 tertulis sebuah pernyataan pengajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang. Dikatakan di sana, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Perhatikan, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Pertanyaannya, sejak kapan menjadi hakku kalau tidak diberikan oleh bapaknya atas nama kasih? Pernyataan atau permintaan kurang ajar dari si bungsu ini kepada ayahnya tentu saja sangat tidak bisa dimaafkan. Dalam berbagai sudut pandang, apa yang dilakukan si anak bungsu ini kepada ayahnya yang meminta warisan itu dengan begitu arogan, seolah-olah itu memang merupakan kepunyaannya yang bisa dia ambil semau-maunya tanpa diberikan oleh Allah ayahnya. Sungguh telah memberitahukan kepada kita sebuah gambaran sikap setiap manusia yang oleh karena dosa merasa dia bisa hidup berbalik daripada Allah. Padahal dalam hal fasilitas hidup yang kita pergunakan dalam kehidupan ini, semuanya adalah milik Allah. Termasuk nafas hidup kita ini, semuanya dari Allah fasilitasnya. Namun dengan sombong kita bisa merasa dapat membanggakan diri di hadapan Allah. Itulah gambaran yang hendak dinyatakan ketika Tuhan Yesus mengatakan si bungsu pergi menghadap ayahnya dan meminta hak warisnya terhadap kepemilikan harta ayahnya tersebut. Kalimat berikutnya memberitahukan kepada kita, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saya percaya ini pasti dilakukannya dengan sangat berat hati. Namun apa boleh buat? Karena si anak sangat mendesak. Sangat mendesak, sekiranya dia bisa menahan. Dia menahan pasti karena dia mengasihi anak-anaknya. Jadi ketika ayah itu membagikan harta kekayaan itu di antara mereka, itu pasti sebuah perbuatan apa boleh buat. Bukan karena ayahnya ini keberatan terhadap harta kekayaan yang harus dibagi. Melainkan si ayah sangat tahu bahwa perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak bungsunya ini adalah merupakan awal dari penderitaan hidup yang harus dia tanggung ke depannya. Dan apa yang telah diprediksi si ayah yang baik ini memang menjadi kenyataan. Kita lanjutkan di ayat 13 Lukas pasal yang ke-15. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, perhatikan, dihabiskannya semuanya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dia mulai melarat artinya bukan cuma sekedar miskin. Jauh di bawah garis kemiskinan, bahkan untuk makan saja dia tidak sanggup. 15. Lalu ia, anak itu, pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lihatlah, sekalipun penyesalan selalu datang terlambat. Selalu datang terlambat. Namun kita masih mengatakan puji Tuhan. Kalau kita masih bisa memperoleh waktu mengubah yang rusak itu. Sekalipun sudah terlalu banyak air mata yang terbuang di sana. Sekiranya waktu-waktu kebodohan itu tidak pernah ada dalam diri kita. Sekiranya dalam waktu-waktu kebodohan itu kita masih bisa bersedia memakai hati dan telinga kita mendengarkan nasihat kebenaran itu. Tentu penderitaan semacam ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Allah. Namun masalahnya ketika dalam waktu-waktu kebodohan kita, seringkali kita menulikan telinga kita untuk mendengarkan nasihat kebenaran firman Allah. Membuang firman itu seolah-olah itu adalah sebuah barang yang tidak perlu kita perhatikan. Kita tidak memperdulikan Allah seolah-olah kita tidak pernah datang dan diciptakan lahir dari Dia. Seperti orang asing kita berjalan sendiri menurut maunya kita. Menurut apa yang kita kehendaki. Dan ketika dalam kebodohan kita berhadapan dengan penderitaan, pergumulan, kesusahan, masih bersyukur. Kita mengingat Dia. Masih bersyukur. Kita masih punya waktu untuk membenahi semua kesalahan kita. Masih punya waktu. Kalau dari pihak Allah, Allah selalu membuka tangannya untuk menerima kita. Tapi perhatikan, tidak selalu kita mempunyai waktu. Tidak selalu kita punya waktu untuk memperbaiki kesalahan hidup kita. Jadi kalau kita kembali kepada perumpamaan tentang anak yang hilang, bersyukur dia masih punya kesempatan untuk menyesal dan memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dengan segala resiko dan air matanya. Lihatlah di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini hebat nih. Lalu tergeraklah hatinya. Hati si ayah itu oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bagi Tuhan, tangannya selalu terbuka untuk menerima semua anak-anaknya yang mau datang kembali kepadanya dalam keadaan apapun. 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia
Dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini sendiri secara khusus telah dipersembahkan Tuhan Yesus Kristus kepada para ahli agama, kepada orang-orang Farisi, atau kepada mereka yang dalam tanda kutip merasa diri sebagai orang baik, orang yang tidak berdosa, tidak bersalah seperti orang kebanyakan. Merekalah yang kemudian memprotes, melontarkan cibiran terhadap sikap dan gaya hidup Tuhan Yesus Kristus, yang sekalipun sebagai seorang Allah yang menjadi manusia, atau kalau hanya bagi mereka sebagai seorang nabi, rabi yang sangat terkenal di sepanjang segala masa, namun dia memilih untuk bergaul, berbincang, bercakap-cakap dengan para pendosa, pemungut cukai, wanita-wanita pelacur, dan orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Sementara bagi orang-orang sekelas, mereka yang menganggap dirinya dalam tanda kutip suci itu, orang-orang tersebut tidak layak untuk hidup di masyarakat ini. Disinilah kita bisa melihat apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 itu. Tentang Allah itu kasih. Yang berarti bahwa dia adalah merupakan sumber kasih. Kasih yang daripadanya dimunculkan, terjadi, bukan dipicu oleh penyebab apapun, melainkan memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, ketika Tuhan Yesus menyatakan ini kepada mereka, Tuhan Yesus hendak memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa bagi Allah, siapapun manusia itu, termasuk dia yang paling berdosa sekalipun, asalkan mereka memiliki hati untuk kembali kepadanya, memohon pengampunannya dan bertobat, dia pasti menerima dan mengampuni. Itulah sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah itu adalah kasih. Bagian kedua, seiring dengan kebenaran bahwa Allah adalah sumber daripada kasih itu sendiri, saudara, maka kita sebagai orang yang percaya kepadanya, ketika diperintahkan untuk berkehidupan, mengasihi sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita melalui Alkitab bahwa secara serempak ketika dia adalah sumber kasih, maka kita yang percaya kepadanya, yang mengaku dan mempercayai bahwa kita adalah anak-anaknya, lahir daripadanya, maka tentu saja kehidupan Allah pasti juga mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang menjadi karakternya mengalir juga dalam kehidupan kita. Sehingga kita pasti bisa memperagakan kasih sebagaimana yang diperagakan Allah kepada kita semua. Dengan demikian saudara, berkaitan dengan kasih, berkaitan dengan hidup saling mengasihi. Setelah kita mendengarkan kebenaran-kebenaran pengajaran tentang kasih Allah, hidup saling mengasihi, Allah berharap, berkeinginan, berkehendak, dan saya berdoa untuk itu.
supaya kita terus bertumbuh dan dewasa untuk bisa menjadikan kebenaran firman itu menuntun kita dalam mempraktekkan kehidupan saling mengasihi. Itulah sebabnya saudara, kita bisa melihat dengan sangat jelas melalui apa yang sudah saya paparkan dalam khotbah-khotbah kasih beberapa minggu terakhir ini. Bahwa kesalahan terbesar kita di dalam memperagakan kehidupan saling mengasihi tidak pernah terletak dari kurangnya kemampuan kita untuk saling mengasihi, bukan. Kegagalan setiap kita dalam mempraktekkan kehidupan saling mengasihi yang diperintahkan Allah kepada kita juga tidak pernah terletak kepada ketidakmampuan kita untuk menggelar kehidupan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berdasarkan apa yang sudah kita dengar dari khotbah tentang kasih ini, pahamlah kita atau mengertilah kita bahwa ternyata kegagalan banyak orang percaya menggelar kehidupan saling mengasihi sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kita terletak kepada ketidakmauan kita atau ketidaksediaan kita untuk menerima apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya kepada kita. Sehingga dengan demikian firman tidak memperoleh kekuatan untuk bekerja di dalam diri kita. Dalam memberikan kekuatan hidup Allah yang menjadi sumber kasih itu untuk kemudian kita miliki dan kita peragakan kepada semua orang. Tahukah kita bahwa ketika Rasul Yohanes dalam kebenaran 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 bagian B berkata, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sadarkah kita bahwa kebenaran ini hanya hendak mengarahkan kita secara mudah dalam melaksanakan kehidupan yang saling mengasihi. Bukan dengan perjuangan, bukan pula dengan berdasarkan kemampuan kita meniru Allah. Melainkan hanya dengan menerima firman itu menjadi kesadaran bagi diri kita. Bahwasanya kita ini berasal dari Allah. Ketika kita mengaku dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwasanya kita ini lahir daripada Allah. Dan ketika kita mengakui kita adalah anak-anak Allah yang lahir daripadanya, kita mengenal Allah. Dan ketika kita mengenal Allah, kita pasti memiliki hidupnya Allah. Oleh karena kita lahir daripada Allah. Untuk itu saudara, kelahiran dari Allah inilah yang kemudian membuat kita mewarisi sifat-sifat Allah. Karakter Allah, salah satunya adalah kasih itu. Yang oleh karena dosa hilang dari kehidupan manusia, ciptaan Allah. Ketika dalam Tuhan Yesus Kristus, status anak Allah kita dipulihkan. Kita diperkenankan memiliki kehidupan Allah kembali dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, aku tidak sanggup menyelenggarakan apa yang Tuhan firmankan kepadaku, hidup dalam kasih itu. Sebab memang kuncinya bukan berdasarkan kesanggupan kita, melainkan berdasarkan kemauan kita menerima apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya. Kamu lahir dari Allah, maka dengan demikian kamu pasti memiliki hidupnya Allah. Seperti orang tua dan anak. Seorang anak tidak perlu berjuang untuk meniru orang tuanya. Dalam hal berkehidupan, berkata, dan berperilaku.
Seorang anak hanya cukup tahu dan sadar bahwa sebagai anak dari kedua orang tuanya, dia pasti berkehidupan sama seperti orang tuanya. Sebab hidup orang tua itulah yang diturunkan kepada anak itu sebagai darah dagingnya, mengalir dalam hidup anak itu. Itulah yang membuat dia bisa berkehidupan sebagai anak dari orang tuanya. Dan dia layak disebut anak dari kedua orang tuanya. Untuk itu sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, memasuki peringatan peristiwa Paskah yang sudah diambang pintu ini. Setiap kita marilah mempersiapkan diri secara benar di hadapan Allah. Dalam hal merenungkan dan terus bertumbuh dalam kebenaran kasih Allah kepada kita. Supaya dengan demikian kita makin diarahkan dan dibawa ke dalam hidup yang mengasihi Allah seperti Allah mengasihi kita. Sebab dalam peristiwa Paskah itulah puncak dari kasih Allah yang sangat luar biasa dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita menyelenggarakannya dalam kehidupan kita, kita tidak lagi menyelenggarakannya sebagai sebuah perayaan agamawi. Asal sekedar merayakan Paskah, habis itu selesai, tidak. Tapi kita turut mengambil bagian di dalam makna daripada perayaan Paskah yang akan kita rayakan di minggu depan ini. Sebagai sebuah bagian kehidupan kita yang lahir dari Allah dan berkemenangan di dalam hidup seperti Allah hidup, menyatakan kasih kepada semua orang sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Selamat berkemenangan di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan seluruh hati kami kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau mendidik setiap kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau secara khusus di dalam kasih kepadamu. Dengan demikian Tuhan, kami sungguh-sungguh dibukakan rahasia kasih-Mu yang luar biasa hebat kepada kami, yang kami terima. Dan kemudian berdasarkan kasih itu pula lah Engkau mengajarkan kepada kami untuk juga memberikan kasih yang sudah kami terima yang luar biasa ini kepada semua orang yang kami kenal. Karena kami sadar dan kami tahu hidup-Mu ada dalam diri kami. Engkau menguatkan setiap kami, ya Roh Kudus, untuk menyelenggarakan kehidupan ini sebagaimana yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dan memberi kita kasih untuk mengasihi terlebih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Puji Tuhan, sebuah kekuatan buat kita hidup memuliakan nama-Nya dan memberkati sesama kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Saudaraku dikasihi Tuhan, kita menerima berkat dari Tuhan. Dan jika ada di antara Bapak Saudara yang kurang sehat hari ini, taruh tangan kananmu di bagian sakit, terimalah kesembuhanmu dengan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang dan anugerah-Mu yang limpah atas kami. Untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus telah menanggung sakit, penyakit dan kelemahan kami di kayu salib. Terima kasih Bapa. Olehnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Aku perintahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, tinggalkan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhanmu, jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, ulurkan tanganmu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata di Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat yang limpah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus terus menerus tinggal bersama dengan kita. Turunlah kekuatan dalam rumah tanggamu, sejahtera bagi keluargamu. Dikuatkannya jiwamu, disegarkannya rohmu, disehatkannya tubuhmu. Sungguh dimanapun kau melangkah, engkau menyatakan kasih Tuhan kepada sesamamu dengan kasih dari Allah yang kau terima daripadanya. Kunyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tetap kuat oleh kasih yang telah Allah berikan kepada kita. Andalkan kasih Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.